Oke, halo, perkenalkan saya Sesminta Rayapatah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat circle pada plane dengan parameter radius menggunakan aplikasi Revit Dynamo. Seperti yang nampak pada preview berikut ini. Ya, bisa dilihat di sini. Nanti hasil output akhirnya akan seperti ini. Ya. Sekarang saya akan menutup previewnya dan memulai tutorialnya. Oke, jadi sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya teman-teman mencari tahu dulu tentang fungsi-fungsi yang ada pada Revit dan juga Dynamo. Oke, saat ingin memulai membuat yang seperti tadi sudah dijelaskan yang awal, membuat circle pada plane, kita akan menggunakan Dynamo tapi masuk melalui Revit dengan memulai new project, lalu pilih architectural template dan ini create new project, lalu klik OK. Menu Dynamo sendiri terdapat di menu Manage, lalu ada di sebelah kanan. Kita buka dan tunggu beberapa saat. Tampilan awalnya seperti begini. Nah, kita mulai dengan membuat new file, lalu akan muncul tampilan awal dari Dynamo seperti ini dengan beberapa menu di bagian atas yang bisa teman-teman cari tahu sendiri nanti apa fungsi dan kegunaannya. Juga ada di sebelah sini untuk nanti memasukkan perintah. Ada beberapa di sini. Di bawah ada untuk runningnya secara manual atau otomatis. Ini sudah secara otomatis. Sebelah kanan ada untuk menunjukkan 3D view dan juga untuk navigation nanti untuk perintah-perintahnya. Nah, sebelum memulai ada beberapa perintah yang akan saya masukkan terlebih dahulu. Jadi saya akan memasukkan perintahnya terlebih dahulu dan nanti setelah sudah lengkap baru saya hubungkan. Jadi yang pertama kita butuh number slider. Nah, jadi caranya adalah klik kanan lalu ketik yang dibutuhkan number slider. Atau bisa juga di sebelah sini yang ini klik number slider, ketik number slider. Tapi menurut saya lebih simpel dengan cara klik kanan sih. Nah, kita butuh 3, jadi bisa Ctrl C, lalu Ctrl V, sampai dapat 3 number slider. Nah, berikutnya kita membutuhkan perintah point by coordinates. Caranya sama, klik kanan, lalu ketik point by coordinates yang ini. Ada inputnya X, Y, dan Z. Outputnya point. Nah, bisa dilihat di bawah sudah muncul. Nih. Nah, berikutnya kita juga butuh plane by origin normal. Itu klik kanan lagi baru cari plane by origin normal. Ini inputnya origin normal vector. Tuh. Udah ada sesuatu lagi yang muncul yang baru di bawah, ada semacam kotak. Itu muncul. Nah, pasangannya plane by origin normal nanti ada vektor z axis, itu kita cari, klik kanan, vektor z axis, ini input dan outputnya sebagai berikut. Nah, ini pasangannya nanti dengan plane origin normal.
Berikutnya kita butuh circle by plane radius. Yang ini. Nah, untuk selanjutnya kita butuh curve extrude. Nah, yang kita pilih yang distance. Taruh di sebelah sini. Lalu yang berikutnya kita perlu surface thicken. Kita kan nanti untuk ketebalan dari ininya. Ketebalan dari lingkarannya. Lalu kita butuh addition atau plus. Bisa cari di sini di bagian math, di bagian operators itu ada ini addition, dan juga kita butuh multiply atau kali untuk ini. Nah, selanjutnya kita juga butuh number. Bisa klik kanan cari number sebanyak 2. Jadi bisa Ctrl C, Ctrl V. Gitu. Nah, ini bisa dipindah-pindahkan. Kalau misalnya mau lihat yang di bawah tanpa perintah ini, bisa Ctrl B juga. Selain di sini tadi kan, bisa juga shortcutnya Ctrl B supaya bisa lihat yang di bawah. Selanjutnya kita juga butuh sequence, itu nanti perintah terakhir. Nah, pasangannya sequence ini ada integer slider, dan nanti juga ini ada number tadi yang sudah dicari. Nah, untuk circle by plane, curve extrude dengan surface thicken, kita butuh number slider. Jadi karena ada 3, kita butuh 3. Bisa copy dari ini, bisa Ctrl C, Ctrl V sampai dapat 3 kali, atau bisa juga klik kanan kayak tadi. Seperti biasa dicari number slider. Tuh, bisa begitu. Oke, berikutnya kita akan, setelah sudah muncul semua ini, kita akan mulai menghubungkan dari yang paling awal. Ini yang perintah paling awal itu ada untuk point coordinates-nya. Untuk nilai di number slider-nya sendiri itu bisa 0 saja semuanya. Nah, supaya tidak bingung atau nanti tertukar, bisa dikasih nama dulu ini. Misalnya ini kan yang pertama berarti untuk yang X, ini untuk yang Y, ini untuk yang Z. Caranya itu tinggal diklik 2 kali ini, terus di rename. Nah, kita bisa langsung hubungkan ke masing-masing ininya. Nah, berikutnya untuk plane by origin normal, bagian originnya didapat dari point dari by coordinates. Nah, untuk normalnya dapat dari ini, vektor x-axis, tinggal dihubungkan. Lalu, untuk circle by plane radius, plane-nya didapat dari plane by origin normal, kita tinggal hubungkan. Terus, untuk radiusnya, itu didapat dari number slider. Kita bisa rename dulu di sini, mungkin supaya tidak bingung. Number slider-nya untuk radius bisa dihubungkan. Untuk nilainya, ya, untuk saat ini bikin saya dulu 1. Nah, untuk berikutnya ada curve extrude, itu curve-nya didapat dari circle, dihubungkan
circle dari point radiusnya, kita bisa lihat di bawah ada perubahan terjadi pada ininya. Nah, untuk distance-nya bisa dapat dari number slider juga. Kita rename dulu supaya tidak bingung. Mungkin untuk permulaan angkanya bisa 0,25. Sebenarnya angkanya itu terserah sih, karena ini kan untuk semacam kayak eksperimen gitu. Jadi bisa dicoba-coba untuk bisa lihat hasilnya gimana. Nah, ini angka awal saya pakai 0,25 dulu. Kita hubungkan ke distance. Nah, ada lagi yang berubah di bawah. Ini kayak dia udah kayak gini. Nah, terus untuk berikutnya surface thicken. Ini untuk ketebalannya. Ini kan di bawah kayak masih agak tipis gitu. Jadi bisa diatur ketebalannya dengan perintah yang ini. Surface-nya dihubungkan. Nah, sudah berubah. Nah, untuk kita atur ketebalannya bisa pakai number slider. Jadi ubah di sini namanya untuk thickness dulu supaya tidak bingung. Dan mungkin bisa atur angkanya, angka permulaan 1,49. Nanti bisa kita ubah-ubah lalu dihubungkan ke thickness. Nah, ini bisa kita ubah dengan cara mungkin tadi saya kan contohkan awalnya diketik angkanya. Ini bisa juga digeser kayak begini. Mau dia kayak gorong-gorong atau hanya lingkaran pipih bisa. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang addiction. Itu perintahnya didapat dari number slider yang radius untuk X-nya, number slider yang thickness untuk Y-nya. Nah, kemudian output dari plus ini akan dimasukkan ke multiply yang bagian X-nya. Nah, setelah itu untuk bagian Y-nya didapat dari number. Kita bisa permulaan mungkin angka 20, enter, dan hubungkan ke Y-nya. Nah, lalu berikutnya untuk sequence, integer slider bisa kita hubungkan ke amount-nya. Nah, number-nya kita dapat hubungkan pada start-nya, dan step-nya dihubungkan dari number hasil dari multiply. Nah, terlihat belum ada perubahan. Nah, kita bisa lihat perubahannya dengan cara menghubungkan sequence-nya ini nanti dengan point by coordinates. Coba kita mulai satu-satu dulu dari yang X misalnya. Nah, setelah dihubungkan belum ada yang berubah. Kenapa? Karena integer slidernya belum kita tambahkan jumlah nilainya. Ini kan baru satu. Integer slider yang bisa menambahkan jumlah ininya. Kayak ya misalnya kita mau 2, 3, 14 bisa dilihat dari sini. Nah, misalnya saya cuma mau 10 bisa juga. Tinggal digeser. Atau bisa diketik. Nah, ini kan untuk yang X-nya. Apakah bisa juga ke bagian Y? Mari kita coba tes ubah ininya. Kita lepas yang bagian Y. Cara lepasnya tinggal ditarik aja gini terus dilepas. Diklik. Lalu listnya kita coba masukkan lagi ke bagian Y. Nah, dia pindah ke atas. Jumlahnya tetap 9 karena integer slidernya nggak di geser-geser. Kayak ya saya kurangi misalnya bisa 5. Terus coba kita coba lagi kalau yang di Z gimana tampilannya. Jadi dari sequence ke
Set. Oh, ternyata dia ke atas. Ya, bisa dilihat. Sebenarnya angka-angkanya seperti yang tadi sudah saya bilang bisa diatur-atur sendiri untuk eksperimen gitu. Ya. Mungkin sekian dari saya untuk yang kali ini. Terima kasih udah menonton sampai selesai. Oh, jangan lupa di-save supaya bisa dikenang hasil file latihannya. Bisa lewat file, lalu save as. Nih, bisa dikasih nama. Saya latihan untuk Dynamo. Oke. Demikian. Terima kasih.